itu ada, berarti fix dia ada gangguan jin pecinta, jin mahabbah. Ya. Kemudian yang ke-14, biasanya bau badannya menyengat tidak sedap. Dia punya bau badan yang menyengat dan tidak sedap. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya nanti kita akan bahas ini lebih lanjut di ketika pembahasan jin mahabbah ya, atau jin pecinta insyaallah. Karena nanti akan ada sebab jin suka sama manusia. Itu ada, Bu. Ada dari faktor jin nasab, ada faktor sihir ya, ada faktor amalan bid'ah, ada karena iba kepada manusia, atau karena ada cinlok ya, cinta lokasi. Terus kemudian solusi supaya tidak dicintai jin. Kan jenengan tadi ya, saya tanya, atau jenengan suka enggak disukai sama jin? Enggak, kan gitu ya. Kalau disukai sama manusia ya, lovers, fans, mungkin kita suka ya. Berarti banyak orang yang suka sama kita, walaupun sukanya kan tidak terlalu bukan berarti cinta ya, kadang kan hanya kagum, hanya suka biasa. Kita kan kepengennya semua orang suka sama kita tuh ya, maksudnya gitu. Cuman ya nggak mungkin. Tapi kalau disukai sama jin kan nggak suka. Nah, solusinya bagaimana supaya jin itu nggak suka sama kita? Itu ada caranya. Di antaranya apa? Di antara supaya jin itu nggak suka sama kita, jaga 5 fitrah. Jaga 5 fitrah. Apa? Potong kuku, cabut rambut ketiak, cukur rambut kemaluan, khitan, cukur kumis. Ya. Potong kuku, cabut bulu kemaluan dan ketiak, kemudian khitan, cukur kumis. Nah, banyak lagi solusi yang lain. Cuman kita akan perdalam di pembahasan jin mahabbah atau jin pecinta. Dari sini ada yang ditanyakan? Ini kita baru bahas satu loh ini. Banyak ya? Nah, itu namanya intensif. Nah, makanya kenapa kajian kita dinamakan intensif, karena memang deep, mendalam. Pembahasannya mendalam sampai ke ciri-cirinya. Nek jenengan nyatet otomatis ya, ketika ada yang wah kita kok ada teman, saudara, keluarga, atau bahkan diri sendiri ya, kok ada tanda-tanda gini, kok tanda-tandanya ada di saya semua ini. Ah, gitu kan? Nah, ini berarti apa namanya? Perlu treatment ya, yaitu dengan cara ruqyah dan tadi mengamalkan solusinya supaya mereka nggak nyaman dengan kita lagi dan supaya mereka meninggalkan kita. Solusinya bukan hanya ruqyah, tapi menjalankan nanti diantaranya menjaga 5 fitrah tadi, tapi ada solusi yang lainnya. Apa Pak? Monggo. Ada masih saudara saya dulu di Sumatera, itu dia di waktu pertama tidak bisa apa-apa, yang normal biasa. Nah, ketika itu dia kena bertemu dengan orang tua. Nah, terus habis dari sana itu dia itu bisa mengobati orang-orang itu. Dan kebetulan banyak yang cocok. Jadi ya itu berbentuk apa? Itu jenisnya apa itu? Katanya orang tua, ibu-ibu tua kenal, katanya kamu nanti tak kasih itu nanti bisa mengobati orang. Nah, ternyata habis dari situ betul. Iya. Yeah. Jadi banyak orang yang ibu-ibu terutama yang cocok. Jadi orang nggak ke rumah sakit, dia naik sakit jadinya dia ke berobat ke situ ya. Iya, katanya cocok. Itu berbentuk jin atau? Iya, khodam.
Oh, Ya, itu nanti berbentuk khodam. Lah khodamnya itu nanti yang akan membantu dia untuk bisa nyembuhkan orang. iya, ngobatin. Ya, ngobatin orang. Yang jelas ya itu syirik, inna syirka la dzulmun adzim. Termasuk, ya, Ya, termasuk. saya itu sirik atau kan tujuannya bantu orang sakit. Nah, itu ada unsur syiriknya. Ya. apa? Jelas ada unsur syiriknya, jelas. Ya. Jadi jangan melihat hanya tujuannya ya baik, tetapi bagaimana caranya itu ya. Cara itu juga penting. Lho nek ngono kabeh gak usah nek dokter wis ya. Sinau ngono wae. Ya. Ada kan di Jawa Timur, Pak. Itu canggih, Pak. Ada yang sakit batu empedu, ada yang ginjal gitu, Pak. Itu enggak tanpa bedahnya itu, Pak. Bedahnya itu tanpa alat. Jadi dia cukup jarinya gini aja, Pak. Itu terus nanti dia belek sendiri kulitnya. Terus kemudian sama dia itu ditutup gitu ya. Nah, batunya itu sudah ada, Bu. Ya, batunya itu sudah ada sama dia. Terus kemudian apa? Nanti ditutup lagi. Dah, itu kulitnya tertutup sendiri tanpa dijahit, Bu. Oh, itu lebih canggih, Pak, daripada operasi bedah, Pak. Itu lebih canggih daripada operasi bedah. Cuman apa ya tadi? Kesyirikan. Inna syirka la dzulmun adzim. Ya, kesyirikan. Walaupun tujuannya baik untuk bantu orang, ya tujuannya baik. Cuman itu diharamkan dalam Islam. Kenapa? Karena berarti ada perjanjian dan kerjasama. Ada ya intinya manusia minta tolong kepada bangsa jin. Artinya dia punya khodam, itu mesti dia punya khodam. Nggak mungkin nggak punya khodam. Ya, dia punya khodam. Oke, kita lanjutkan dah. Lanjut. Yang kedua jin ini ya, karena memusuhi. Lanjut sebentar ya. Karena memusuhi. Kalau memusuhi ini nanti lebih kepada sihir, Pak. Nanti kita akan bahas secara detail mendalamnya di bab sihir. Kita kan baru bahas ain kemarin. Baru bahas ain. Nah. Tapi secara umum, orang yang terkena gangguan jin dari yang memusuhi tadi atau sihir, secara umum satu, dia akan merasakan pusingnya nggak sembuh-sembuh. Pusing dalam waktu yang lama, nggak sembuh-sembuh tanpa ada kejelasan sebab medis. Ini berarti kena sihir dia. Kena sihir atau dimusuhi oleh jin. Yang kedua, akan sakit atau nyeri di area punggung tapi bagian bawah. Ya, area punggung tapi bagian bawah. Nyerinya di situ. Makanya kemarin mana Ustadz Reza ini? Ustadz Reza mana? Hari Jumat itu kan kemarin saya ngelihat tanah yang mau diwakafkan Islamic Center itu ya. Kan kemarin saya sampaikan infak tiap hari Jumat. Infak ini ya jenengan nyemplungi kijing dulu ya. Nyemplungi infak kijing itu nanti akan kita kumpulkan, terus kemudian akan kita bebaskan tanah, terus dibangun Islamic Center. Ada masjid, ada pondok hafal Quran, tahfidzul Quran, ada pondok lansia, ada Islamic studio dakwah, ada rumah sehatnya. Oh ya, izin mana? Oh ya, siap. Itu. Lah habis dari sana itu kan pinggang saya sakit sekali, Pak. Wah, itu kena serangan itu kan. Wah, Masya Allah. Alhamdulillah, hanya tegang otot saja karena kecapean. Ya, karena kecapean. Sekarang udah alhamdulillah. Tapi saya pernah dikirimi sihir sering. Ya. Tapi insya Allah aman. Ya, insya Allah aman. Saya malah kesian dukunnya. Ada dukunnya yang mati, ada dukunnya yang masuk ICU ya. Ya salahnya mereka sendiri. Yang ketiga,
Rambutnya sering rontok tanpa sebab yang jelas. Rontok. Yang keempat, ketika bangun tidur itu di bagian paha atau di area dada. Jadi area paha atau area dada itu akan ada seperti cakaran atau goresan. Di bagian paha atau dada itu ada cakaran atau goresan. Yang kelima, ada panca indera yang tiba-tiba berkurang atau tidak berfungsi. Jadi mungkin pendengarannya tiba-tiba sering sudorungu ya. Jadi inderanya itu menurun atau bahkan sampai tidak berfungsi. Yang keenam, bisa lumpuh mendadak. Yang ketujuh, sering sesak nafas tanpa sebab medis. Kemudian yang kedelapan, sering menangis di luar kendali. Ya, terutama saat mendengarkan bacaan Al-Quran. Sering nangis sendiri. Kemudian insomnia, susah tidur ya, jadi orang yang gampang tidur itu enak ya Pak. Betul loh Pak ya, saya dapat banyak pasien insom itu, kesian mereka sehari nggak tidur, 2 hari nggak tidur gitu Pak, di badannya lemes Pak ya. Yang kemudian berikutnya, sering mimpi yang mengerikan, mimpi buruk, sering mimpi buruk. Kemudian juga terkadang di nyata atau di mimpinya sering ketemu dengan hewan, anjing, kucing hitam, ular, kerbau, kalajengking. Oke, tinggal 3 yaitu ya. Yang ketiga, kenapa jin mengganggu manusia? Karena jin itu mendendam kepada manusia. Kalau kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bisa jadi manusia itu apa? Menyiram air panas. Jadi jinnya itu tersiram air panas. Jadi buang air panas di saluran pembuangan tanpa membaca Bismillah, yang sehingga jin yang tinggal di saluran air pembuangan itu jadi tersakiti mereka, tersiram air panas. Atau juga bisa terkencingi, atau juga bisa terludahi, atau juga tulang itu kan makanannya jin ya. Tapi repotnya di zaman sekarang banyak tulang lunak loh ya. Jadi orang itu kalau makan ayam itu habis tulang-tulangnya. Akhirnya jinnya mau ndelongop Pak. Piye to ya. Ternyata makanannya jin dimakan sama manusia. Ya, manusia itu heboh Pak. Hebat ya, manusia itu hebat Pak. Makanannya jin ya dimakan. Aspal ya gelem. Ya. Wesi ya gelem. Oh, ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah. Jadi sudah jenengan itu kalau makan ayam ya sudah dagingnya saja. Soal tulangnya itu sudah menjadi haknya jin, makanannya jin. Itulah jenengan habiskan sak tulang-tulangnya, kesian mereka nanti busung lapar. nggak bisa makan mereka ya. Atau rumahnya digusur. Rumahnya jin digusur. Contoh yang kemarin saya dapat pasien itu, dia tiba-tiba sakit setelah menebang pohon. Tiba-tiba sakit setelah menebang pohon.
ternyata ketika diruqyah ketahuan lah, ternyata yang merasuki itu adalah jin yang tinggal di pohon tersebut. Apalagi nebangnya nggak pakai baca bismillah, ya. Atau jenengan sewa kios, ruko, atau sewa rumah, ya. Kalau orang Jawa itu ada dulu yang namanya slup-slupan, dongosik gitu loh ya, sedekahan sik, dongosik gitu loh. Karena siapa tahu sebelum kita nempati di situ tuh itu sudah jadi tempatnya mereka udah lama. Sebelum rumah itu terbangun itu mereka sudah tinggal di situ. Tanah itu dulu tempat tinggal mereka. Nah, itu loh. Makanya saya sering kalau ada kawan, kan saya punya kawan yang punya perumahan gitu Pak. Jadi begitu kemudian sebelum perumahan itu dibangun dan setelah perumahan itu jadi rumah, nanti biasanya saya yang dipakai untuk doain atau ngeruqyah. Sebelum itu dibangun dan setelah rumah itu jadi ditempati sama orang. Jadi nanti dari pihak perumahan akan mengatakan gini Pak, Ibu, Bapak, ini rumahnya sudah jadi, kalau panjenengan membutuhkan untuk pelayanan doa dan ruqyah supaya rumahnya ini nanti nyaman dan bersih dari energi negatif, bisa kami ada. Nah itu kemudian baru saya dipanggil, itu biasanya untuk meruqyah. Gitu ya, tergusur rumahnya. Yang keempat, jin yang diundang karena amalan bid'ah. Amalan bid'ah itu banyak Pak. Puasa ngerawat, tahu enggak puasa ngerawat? Ya toh, hanya makan umbi-umbian. Ada namanya puasa pati geni. Selama 24 jam itu enggak boleh makan, enggak boleh minum, enggak boleh kena cahaya. Terus pokoknya gelap gulita, berada di ruangan yang gelap gulita dan tidak boleh tidur. Itu pati geni Pak. Ini biasanya sebelum ke pesugihan. Kalau dia pesugihan itu biasanya ada puasa ngerawat dan juga ada puasa pati geni. Kemudian ada namanya puasa mutih. Pokoknya ya yang putih-putih saja. Ya, nasi, telur ya hanya putihannya aja. Ya. Air ya air putih. Padahal air putih itu ya susu ya. Toyo wening, nah ini kan toyo wening Pak. Air putih ya susu. Apa tajin gitu ya. Kemudian ada namanya puasa ngidang. Tidak makan, tidak minum, tidak tidur, hanya boleh berbuka dengan daun yang masih muda. Daun yang masih muda, ini namanya puasa ngidang. Ada namanya puasa ngelawong. Puasa ngelawong itu ya tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tapi boleh keluar rumah. Beda dengan pati geni tadi. Kalau ngelawong itu boleh keluar rumah, boleh kena cahaya. Ngelawong yang kelima ngeluang. Tidak makan, tidak minum, kemudian masuk ke dalam liang lahat. Jadi dia bikin liang lahat dulu. Kemudian nanti dia masuk ke dalam situ, tidak makan, tidak minum. Boleh tidur, tapi di dalam liang lahat tadi. Ada yang keenam, puasa ngasrep. Puasa ngasrep itu tidak makan, tidak minum, tidak tidur, hanya boleh berbuka dengan makanan minuman yang dingin. Makanan minuman yang dingin dan tidak boleh ada bumbu dan rempahnya. Wes pokoknya anyep gitu wae, anyepan gitu wae. Lawaran. Tidak boleh ada bumbu dan rempah. Ini puasa ngasrep. Ada puasa ngepel. Ngepel pengepel, Bu. Ini puasa tidak makan, tidak minum, tidak tidur, bolehnya hanya makan nasi sekepel tangan. Ya, sehari semalam itu dia hanya boleh makan nasi sekepel. Makanya namanya ngepel ya, namanya ngepel. Puasa ngepel. Hanya boleh makan nasi sekepalan tangan saja. Ini gangguan jin karena terundang dengan amalan-amalan bid'ah.
Ya tanda-tandanya banyak Pak. Biasanya orang yang melakukan seperti ini sengaja ngundang, berarti kan dia pengen punya khodam tuh ya, pengen punya ilmu tadi. Biasanya dia punya kepekaan yang tajam terhadap hal gaib, bahkan bisa jadi indigo. Kemudian dia memiliki kekuatan di luar kemampuannya, kekuatan di luar kemampuan manusia lainnya. Ya kayak tadi ya panjenengan yang sampaikan tadi, bisa ngobatin orang dan sebagainya. Tapi mereka biasanya mudah marah, orang sangat sensitif, tapi sering was-was, sering lupa rokaat sholat atau bacaan sholat, terus berat melakukan ketaatan kepada Allah, berat untuk ibadah, terus perutnya sering kembung, kemudian nafsu makannya bertambah luar biasa, tidak selayaknya umum manusia pada umumnya. Kemudian nafasnya agak berat, terutama di waktu menjelang sholat atau adzan, menjelang waktu sholat atau ketika adzan itu nafasnya berat. Kemudian muncul bisikan, ya intinya menjelek-jelekkan Rasul dan Allah dan Rasulnya, bisikan. Kemudian ada rasa panas atau tidak nyaman atau sering menguap ketika baca Quran dan zikir. Rasa panas di tubuhnya atau tidak nyaman atau sering menguap ketika baca Al-Quran dan zikir. Sering pengen tidur, nggak tahan, ngantuknya nggak tahan. Yang ke-12, timbul rasa benci kepada pasangan dan anak-anaknya. Yang ke-13, susah konsentrasi dan menghafalkan. Dah yang terakhir, jin mengganggu manusia karena iseng, ya iseng aja, nampakin, terus kemudian suara-suara yang nggak jelas ya, meden-medeni lah, sampai pada kesurupan atau kerasukan. Itu jin yang iseng, jin kurang gawean ya, suka mengganggu manusia, gerakin benda, mewujudkan, atau kemudian suara-suara manggil-manggil atau suara-suara yang menakutkan ya, kemudian sampai pada kerasukan, bikin kerasukan. Itu semoga bermanfaat dari apa yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan ya. Kemudian terima kasih sekali lagi panjenengan yang sudah berinfak bersedekah, insya Allah akan kami alokasikan untuk pengangsuran, karena kita harus bayar 350 juta ya. Alhamdulillah sudah dapat wakaf 1 miliar, tinggal sisa 350 juta yang harus kita lunaskan. Dan kemudian juga membangunkan butuh dana juga. Insya Allah panjenengan tiap Jumat kalau mau transfer boleh, nanti WA saya dulu, saya kirimi nomor rekeningnya ya. Wes sidik kan lama-lama yang ngumpul jadi banyak lah ya. Insya Allah panjenengan akan mendapatkan pahala jariahnya. Amin Allahumma amin. Semoga amal kula panjenengan diterima Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nah, tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Oh ya, sebelum saya tutup salam, mohon maaf jamaah banyak yang minta ruqyah. Saya mohon maaf sekali, kondisi saya ini kan juga banyak kegiatan, banyak kerjaan. Biasanya saya ngeruqyah itu hanya di waktu-waktu luang saya saja. Ternyata waktu luang saya kemarin sakit. Jadi qadarullah. Biasanya kalau nggak sakit suara habis, Pak. Lah kalau suara habis mau ruqyah bagaimana? Nggak bisa juga. Makanya mohon dimaafkan, bukan karena menolak atau bukan karena ngundur-ngundur atau nunda-nunda, tapi karena memang kondisi fisik.
Ya, jenengan kalau di sini ada peruqyah sudah bisa merasakan meruqyah sekali atau 2 kali itu rasanya kayak badan itu kayak udah capek sekali, Pak. Saya pernah sehari ngeruqyah 3 kali, Pak. 3 sampai 4 kali itu di badan rasanya luar biasa, capek sekali. Karena kita sedang perang, gitu. Ya, ngelawan gerombolan jin setan. Capek sekali. Nah, makanya mohon dimaklumi saja kalau saya kosek-kosek atau besok-besok itu mungkin karena memang kondisi saya yang sedang banyak kegiatan atau kondisi saya yang tidak fit. Ya. Nanti kalau tidak fit dipaksakan, nanti lama-lama suara saya habis malahan. Kalau suara habis, besok nggak iso nyambut gawe, nggak iso ngisi, nggak iso ngeruqyah, nggak iso ngapa-ngapa sudah. Nah, makanya ini saya baru agak style kendo dulu, ya, style kendo dulu supaya untuk mengumpulkan sembuh maksimal dan fit bugar gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau